Baik, kesempatan ini akan saya jelaskan aplikasi Baskom AVR dengan LCD dan ATmega 16. Nah, perlu diketahui ini adalah program yang sederhana, di mana di catatan saya di papan di whiteboard itu SIM-nya selalu pakai warna merah ya. Maksudnya nanti kalau saudara mau mensimulasikan di sini, kalau kita sudah selesai membuat program dan tidak ada error, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Percobaan LCD, jadi ini persis tulisannya seperti yang ada di program ya. Jadi ini ditampilkan secara normal dengan simulator ini. Nah, tapi kalau kita misalkan mencoba mendownload program ya, nah ini akan kelihatan bahwa kalau SIM ini masih tertulis dan dikompilasi di sini, jadi tidak di disable istilahnya ya. Maka apa yang terjadi? Nah, kita coba download ke sistem minimumnya. Kita program. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini hasilnya. Tulisannya ya mudah-mudahan bisa diperhatikan. Tulisannya jadi ngaco. Nah, gara-gara ada ya perintah SIM yang ikut dikompilasi. Ya, kita coba sekarang disable saja. Nah, ya, disable, kita kompilasi lagi. Kemudian kita program ulang. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh saudara. Sekarang tulisannya sudah normal ya. Jadi tulisannya sudah normal. Nah, jadi ini saya mengulang-ulang karena di sini ya barangkali ya saya sendiri kadang-kadang suka lupa SIM ini tidak di disable, kemudian saya download ke sysmin si programnya, sehingga program itu salah gitu ya setelah di running di dalam sistem minimumnya. Kemudian ini supaya kelihatan saya ubah pakai delay yang lebih agak lama supaya programnya delaynya ditambah sama saya barusan ya, delaynya supaya kita bisa melihat tampilan di LCD baris per baris. Nah, ini sedang program. Nah, ini ya kelihatan baris 2, 3, 4. Kalau saya katakanlah sekarang reset dulu, lihat tampilannya 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Oke, lihat lagi di reset 2, 3, 4. Nah, jadi kita juga bisa membuat program di LCD itu tidak langsung program itu mengeksekusi semua perintah ya. Jadi plug satu layar itu semuanya tertampilkan lah. Ini bisa diatur. Kemudian kita akan mencoba tulisan yang ada di LCD ini juga nanti dikirim ke serial port ya. Kita akan mencoba tulisan yang tadi dikirim ke serial port. Nah, sebelumnya kita akan uji coba dulu di simulator. Ya, kita uji dulu di simulator. Nah, nanti untuk serial portnya itu ada di sini pakai program terminal simulator. Ini yang ada di Baskom simulator ya. Jadi Baskom AVR simulator. Kemudian kita tampilkan LCD-nya. Nanti apa yang ditampilkan di LCD ini akan ditampilkan di sini. Ini UART 0 karena kita menggunakan ATmega 16.
Jadi menggunakan UART 0. Nanti kalau kita pakai ATmega 16.2 atau ATmega 128, 64 itu bisa ditampilkan di UART 0, di UART 1. Kita coba running. Nah, kita lihat mana percobaan sel di baris kedua, baris ketiga. Nah, ya. Nah, seperti ini. Ya. Ke-1, kedua, ketiga. Nah, jadi di sini coba perhatikan di serial UART ini kelihatan ini sudah bilang ke-7, ini sudah ke-8 ya. Jadi duluan di sini 9, ini 9, ini ya 9 kembali ke 1 lagi. Nah, jadi saudara bisa menampilkan di LCD ini tulisan yang fix gitu. Misalkan di sini desain by Pak Ujo Ahmad atau masih industri pengulangan ke gitu. Nah, jadi ini berubah-ubah di sini dinamis ya. Kalau yang ini statis. Ya, ini dinamis, ini statis. Gimana caranya nanti saudara bisa lihat di program yang saya buat. Ya. Jadi ada yang dinamis, ada yang statis. Ini berubah terus. Ya. Nah, berapa jumlahnya? Nah, kalau jumlahnya tergantung dari program yang kita buat. Di sini pakai pengulangan ya. Jadi yang statis itu kita buat programnya di awal-awal, di sebelum program pengulangan atau do ya. Do loop ini kan akan berulang-ulang, sedangkan yang statis ini di atasnya ya, sehingga nanti yang berulang-ulang itu kita perhatikan di sini locate 416. Jadi posisi di LCD-nya di posisi ke-16 ya, karakternya di posisi yang ke-16 ya, kolomnya. Kemudian pengulangannya ada di sini. If ulang lebih besar sama dengan 10 ya. Jadi kalau bilangan 10 itu dari 0, kalau kita hitungnya dari 0 ya berarti yang maksimalnya adalah 9. Nah, kalau kita ganti ke 15 nanti akan naik. Kemudian nah ini kalau sudah sampai lebih dari 15 nanti ulangnya akan sama dengan 1. Kemudian locate 416. Nah, ini dikosongkan dulu. Jadi tadi tulisan yang di sebelah kanan itu dihapus dulu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana perubahan setelah batas atasnya itu kita naikkan menjadi 15. Nah, ya. Oke. 1 ya. Nanti 2, 3 terus. Ini jadi maksimalnya kita lihat berapa. Jadi ada program ya, baris program yang LCD locate 416 LCD kosong ini untuk menghapus ini di LCD ya. Kalau tidak dihapus nanti kalau bilangan yang ditampilkannya lebih kecil nanti akan ada sisanya gitu. Nah, dikosongkan dulu ya. Nah, barusan maksimum sampai 14. Nah, sekarang kita akan coba masukkan programnya atau kita download programnya ke sistem minimum. Nah, ingat kalau sistem minimum akan diaktifkan, SIM-nya di disable dulu. Ya, disable dulu. Kemudian ini ada yang terlalu cepat ya, kita perlambat dulu. Kita perlambat supaya urutannya bisa kelihatan dengan lebih lama gitu ya. Tidak ya, ini saya bisa aja sampai situ. Kita kompilasi. Kemudian kita pilih dulu filenya LCD3. Kita program. Nah, kita lihat sekarang. Ini LCD sebentar. Oh ya. Maaf, ini programnya yang LCD3 serial ya. Barusan kita rubah itu yang ini.
Ya, kita perhatikan percobaan 1-2 desain by Paujo Ahmad dan industri pengulangan ke 1, 2, 3, 4, terus nanti sampai 14. Kemudian kalau kita ingin melihat, tadi kan ada yang program print percobaan LCD dikirim ke serial port. Nah, kita bisa melihat serial port simulator itu secara online dengan Bascom FPR modenya. Nah, di sini ya, ini modenya untuk terminal ya, terminal emulator. Kita setting dulu ini di COM 1, kemudian ini kita aktifkan untuk saklar. Saklar untuk serial itu ini sedang di atas pas buttonnya. Kalau ke bawah nggak download, kalau ke atas itu serial. Coba kita lihat. Oh, kita berarti harus memeriksa dulu COM-nya ini di COM berapa ya. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi kalau saudara bekerja dengan hardware itu ya kita harus lincah ya. Oh, ini COM 2 tuh ya. Jadi di setnya itu di COM 2. Jadi kita harus cari dulu di mana posisinya. Nah, ini sekarang kita alihkan ke COM 2. Oke, terminal di setting di COM 2. Oke. Nah, ini kalau be open ya COM 2-nya. Coba. Iya. Nah, kalau misalkan ini masih belum bisa berfungsi sementara, coba saya akan menggunakan program yang lain. Oh, ternyata ini COM 2-nya masih belum bereaksi ya. Nah, jadi intinya nanti saya akan lihat dulu. Yang penting saudara mengerti dulu. Tadi kalau S-nya di ini sedang jalan APR prog-nya ya. Jadi APR prog-nya harus ditutup dulu. Nah, ini COM 2. Ini sudah. Nah. Oke. Ini sudah. Nah, ini harusnya sudah ngirim dia ya. Nah, ini harusnya sudah ngirim, tapi sementara kita skip dulu. Nah, jadi ada 2 program itu, karena kalau tadi saudara lihat di simulatornya ini sudah bisa dikirim ya, percobaan LCD. Nah, kemudian nanti percobaan LCD baris kedua dan selanjutnya seperti waktu simulator yang dijalankan. Sekarang kita akan lihat dulu pengaruh ya. Kita mengganti LCD ini LCD dengan background warnanya kehijau-hijauan. Sekarang kita ganti LCD-nya. Nah, sekarang LCD-nya sudah kita ganti dengan warna tampilan putih. Nah, jadi LCD ini salah satu kekurangannya kalau kita melihatnya diubah tidak lurus atau diubah-ubah. Nah, ini tuh. Jadi sudut view-nya itu sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan dari hardware, kalau kita memperhatikan dari hardware, maka kita bisa mengubah tampilan ini. Nah, dari trimpot ini ya. Nah, jadi dengan trimpotnya itu diatur-atur, maka tampilan
background dari LCD ini akan berubah. Oke, jadi ini backgroundnya masih kelihatan ada yang hitam ya. Kalau realnya sebetulnya tidak terlalu terlihat, tapi kalau pakai kamera ini terlihat. Ya, baik ya. Jadi ini kalau kita menggunakan yang warna biru. Sekarang bagaimana pengaruhnya kalau kita pasang katakanlah menggunakan yang 2x16? Bagaimana tampilannya? Nah, tampilannya itu sebetulnya seperti yang tadi, hanya masalahnya tulisannya akan kepotong. Wes, ini mungkin sudah tidak bagus. Oke, kita coba yang lainnya. Ini tampilannya tidak begitu bagus. Oke. Wah, ini sedikit kagedor gitu ya. Coba dikembalikan lagi aja ke yang ini ya. Jadi setiap LCD itu nanti untuk kontrasnya yang di mana? Ah ya, ini kembali normal lagi. Kembali normal lagi. Oke, jadi ini ada yang kotor-kotor ini karena LCD-nya sudah relatif lama dan tidak disimpan dengan baik gitu, jadi tidak dibungkus. Nah ini saya lihat itu bekas ada semut yang masuk di dalam gitu, jadi itu ada kotoran-kotoran di sana. Oke, jadi ini kelihatan ini yang variabel. Oke, sekian dulu untuk video yang saya berikan saat ini. Nanti saya lanjut dengan membaca ADC dan ditampilkan di LCD.